kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diberikan itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial. Yang saya hormati Bapak Menteri PU dan juga Bapak Ketua IKN, Bapak Bas. Yang pertama, kami melaporkan bahwa kami Kementerian Perumahan sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking. Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan rumah jabatan menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini 3 tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan. Di Kemayoran, ya, yang Pademangan. Kemudian Wisma Atlet, ya, di Kemayoran. Yang keempat, 7 tower siap diresmikan bulan April. Tadi saya menyampaikan usulan bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April itu 10 tower. Tadi juga diberikan arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diberikan itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang angka yang paling murah, kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama tadi soal IKN, yang kedua soal Kemayoran. Kemudian juga tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau, kami akan membuat PSN program, ya, strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ya, bekerja sama nanti di bawah koordinasi Bapak Menko, Pak AY, ya, dengan Menteri ATR di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, juga tadi begitu banyak investor yang datang. Nah, tadi Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab dan juga beberapa negara lain, karena kepercayaan publik kepada Bapak Presiden Prabowo itu tinggi. Kita bisa lihat dari berbagai data survei yang sudah dirilis secara nasional. Nah, jadi diminta kami untuk siap, untuk nanti akan dibuat tim berkoordinasi dengan yang selama ini membantu kami, yaitu Satgas Perumahan, dipimpin ketuanya Pak Hasim, karena selama ini Pak Hasim yang membantu untuk akses kepada investor dan itu sangat produktif dan efektif. Nanti penyiapan lahan itu ada dari Kementerian ATR, kemudian penyiapan lahan juga ada dari Kementerian Keuangan, itu khususnya Dirjen Kekayaan Negara, tanah-tanah yang ex-BLBI, tanah-tanah yang disita dari koruptor dari kejaksaan, bagaimana itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita. Kemudian sesudah tadi dari Departemen Keuangan, juga dari BUMN yang terakhir, ada 3 kami sudah minta kepada Pak Erik. Yang pertama dari Kementerian, dari BUMN Kereta Api, yang kedua BUMN PTP, ya, Perkebunan, dan yang ketiga adalah Perumnas. Yang keempat, tadi saya sudah melaporkan kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat, dan Presiden meminta diumumkan kepada publik secara terbuka sekarang. Yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Nomor 1, ya, bersama dengan Pak Dodi, Menteri PU, dibantu dan Mbak Mendagri, kita sudah bisa membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat peraturan kepala daerah untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR. PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu
izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari kalau ngurus itu. Nah, kita rubah menjadi 10 hari. Dan saya sudah laporkan tadi, contoh kita sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta kemarin. Harusnya saya hari ini di Subang, tapi karena kami dipanggil Presiden, jadi saya tidak bisa ikut ke Subang. Yang datang ke Subang adalah Bapak Mendagri. Nah, kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit. Ya, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa, kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat. Buktinya apa? Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 jam, 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam melayani publik. Yang kedua, bagaimana BPHTB, ya, itu biaya atas tanah dan bangunan biasanya itu 5%, ya, atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil. Yang ketiga itu PPN. PPN itu 2 miliar ke bawah, 0, jadi gratis. Jadi tadi sampaikan ini waktunya buat rakyat membangun rumah. Karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, kemudian PBG-nya 0. Dan waktunya dari 45 hari jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit. Jadi itu saya diminta mengumumkan, dan tolong Bapak-Bapak sampaikan kepada masyarakat, ibu-ibu, ya, adik-adik wartawan, supaya ini tersosialisasikan secara masif bahwa sudah ada kebijakan di bidang perumahan atas arahan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat. Dan jangan salah ya, kalau yang masyarakat berpenghasilan menengah atas bayar. Ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kriterianya salah satunya penghasilannya 8 juta ke bawah. Jadi ini jelas kebijakan yang pro rakyat, terutama rakyat kecil.